Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latif Pertiwi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai organisasi dan implementasi kurikulum. Apa itu organisasi kurikulum? Menurut Rui Hamatoto, organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan atau isi kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Sedangkan menurut Ansyar, organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum seperti konten kurikulum, kegiatan dan pengalaman belajar yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program lesson, topik, unit, dan sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan. Dengan demikian, organisasi kurikulum berkaitan dengan pengaturan bahan pelajaran serta hal-hal yang berkaitan dengan mata pelajaran seperti jadwal pelajaran, alokasi waktu, dan lain sebagainya. Kemudian faktor-faktor dalam organisasi kurikulum. Faktor-faktor organisasi kurikulum terdapat 6. Yang pertama, ruang lingkup atau skop, di mana di sini tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, urutan bahan, di mana menentukan urutan bahan pelajaran yang disajikan di sini perlu kita tahu apa yang harus didahulukan dan apa yang harus dikerjakan di kemudian. Yang ketiga, kesinambungan. Jangan sampai terjadi pengulangan atau loncat-loncat yang tidak jelas tingkat kesukirannya. Nah, pada bagian ini kita harus paham bahwa materi itu semakin lama maka akan semakin mendalam. Yang keempat, terpadu. Asumsi bahwa bidang-bidang kehidupan memerlukan pemecahan secara multidisiplin. Yang selanjutnya, keseimbangan bahan pelajaran. Nah, pada bagian ini harus memperhatikan keseimbangan isi atau materi dan proses belajar. Yang terakhir, alokasi waktu. Harus menjawab pertanyaan seperti berapa tahun suatu mata pelajaran harus diberikan, atau berapa kali seminggu, dan berapa lama tiap mata pelajaran. Selanjutnya, prosedur pengorganisasian kurikulum. Yang pertama, reorganisasi melalui buku pelajaran, di mana kita harus memilih buku yang tepat dan kurang tepat. Apabila yang kurang tepat dapat digantikan. Yang kedua, reorganisasi kurikulum dengan cara tambal sulam. Nah, istilah ini maksudnya memilah program yang tepat dan kurang tepat. Apabila terdapat program yang sekiranya kurang tepat untuk dilaksanakan, maka akan diganti dengan program baru. Yang ketiga, reorganisasi kurikulum melalui analisis kegiatan. Pada bagian ini, bahan atau materi pelajaran dapat diarahkan pada kehidupan masyarakat yang nyata atau kehidupan sehari-hari. Yang keempat, reorganisasi kurikulum melalui fungsi sosial. Pada bagian ini, bagaimana siswa nantinya akan hidup bersosial dengan masyarakat luas. Yang kelima, reorganisasi kurikulum melalui survei pendapat organisasi. Nah, survei pendapat ini bisa dilakukan kepada beberapa pihak, misalnya kepada siswa, guru, orang tua, dan sebagainya. Yang keenam, reorganisasi kurikulum melalui studi kesalahan.
Nah, pada bagian ini kita mencari tahu kesalahan dari proses belajar mengajar. Yang ketujuh, reorganisasi kurikulum melalui analisis remaja. Pada bagian ini, yang terpenting adalah memperhatikan perkembangan zaman. Pembahasan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pengorganisasian kurikulum. Yang pertama, mengenai mata pelajaran terpisah atau subjek kurikulum. Pada bentuk ini, menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain. Kelebihannya yaitu bahan pelajaran dapat disajikan secara logis dan sistematis. Yang kedua, organisasinya sederhana dan tidak terlalu sulit untuk direncanakan dan dilaksanakan. Yang ketiga, kurikulum ini mudah dievaluasi dan dites. Yang keempat, dapat digunakan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang kelima, kurikulum ini telah dipakai berabad-abad lamanya dan sudah menjadi tradisi. Yang terakhir, kurikulum ini lebih memudahkan untuk guru. Kemudian mengenai kekurangan. Yang pertama, tidak relevan dengan kenyataan sekarang ini atau zaman sekarang. Yang kedua, tidak memperhatikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, kurang memperhatikan faktor-faktor kejiwaan anak. Yang keempat, kurang memperhatikan pertumbuhan jasmani, perkembangan emosional dan sosial anak. Yang kelima, kurang mengembangkan kemampuan berpikir. Yang terakhir, bentuk ini tidak bersifat inovatif. Bentuk selanjutnya yaitu mata pelajaran gabungan atau correlated curriculum. Bentuk ini lebih menekankan perlunya hubungan di antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Adapun kelebihannya yaitu korelasi pengetahuan siswa lebih integral, tidak terlepas-lepas. Yang kedua, hubungan erat antar mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, memberikan pengertian yang lebih luas dan lebih mendalam. Sedangkan kekurangannya yaitu kurang menggunakan bahan ajar yang aktual dan kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Bentuk yang ketiga yaitu kurikulum terpadu atau integrated curriculum. Kurikulum yang menyajikan bahan pelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Adapun kelebihannya, yang pertama, segala permasalahan yang dibicarakan dalam unit sangat berkaitan erat. Yang kedua, sesuai dengan perkembangan modern. Yang ketiga, adanya hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Yang terakhir, berdasarkan berbagai kegiatan pada pengalaman, kesanggupan, kematangan, dan minat anak. Maka kurikulum ini lebih mengajak anak untuk active learning seperti itu. Kemudian kekurangannya tidak memiliki urutan yang logis dan sistematis. Yang kedua, tentu sangat diperlukan waktu yang lebih banyak. Yang ketiga, masyarakat, guru, dan siswa sebelum terbiasa dengan kurikulum ini. Yang terakhir, guru belum memiliki kemampuan untuk menetapkan kurikulum ini juga. Nah, adapun variasi organisasi kurikulum terpadu tadi terdapat 3. Yang pertama, kurikulum inti atau core curriculum. Bagian dari seluruh program pendidikan yang dianggap penting, fundamental, dan esensial yang harus diberikan. Sedangkan kurikulum yang berlandaskan pada fungsi sosial dan kehidupan didasarkan pada lingkungan sosial peserta didik, kehidupan sehari-hari, dan tidak terpisah dengan kondisi masyarakat. Yang terakhir, kurikulum yang berpusat pada kegiatan atau activity curriculum. Nah,
Pada kurikulum ini mengutamakan kegiatan atau pengalaman siswa dalam membentuk potensi siswa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pelaksanaan kurikulum sekolah. Pada bagian ini biasa disebut struktur vertikal kurikulum. Terdapat 5. Yang pertama yaitu sistem kelas, di mana penerapan kurikulum ini melalui kelas-kelas atau tingkat-tingkat. Misalnya di sekolah dasar terdapat kelas 1 sampai kelas 6. Begitupun jenjang berikutnya. Yang kedua, sistem tanpa kelas. Sistem ini tidak mengenal adanya tingkat-tingkat kelas atau bisa disebut dengan lebih bebas sistemnya, seperti itu. Yang ketiga, sistem kombinasi. Nah, pada bagian ini terdapat perpaduan antara sistem kelas dan sistem tanpa kelas. Yang keempat, sistem unit waktu. Sistem kurikulum yang terbagi dalam beberapa waktu. Misalnya, dalam sekolah dasar terdapat unit waktu satuan dari jenjang kelas 1 sampai kelas 6 itu totalnya selama 6 tahun. Yang terakhir, pengalokasian waktu. Pembagian waktu kepada masing-masing mata pelajaran. Selanjutnya membahas mengenai kegunaan pengorganisasian kurikulum. Yang pertama, mempermudah dalam membuat struktur pendidik dan bahan yang akan diajarkan. Yang kedua, mempermudah pencapaian tujuan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, mempermudah spesialisasi bahan yang akan diajarkan. Yang keempat, mempermudah dalam penggunaan strategi atau metode yang akan dilakukan oleh para pendidik. Yang kelima, mempermudah antar bagian pendidik maupun mata pelajaran yang diajarkan dan membuat pembuat kebijakan, seperti itu. Yang keenam, sebagai jembatan untuk mencapai suatu tujuan dari sebuah sistem pendidikan yang ditargetkan. Pembahasan selanjutnya mengenai analisis implementasi organisasi kurikulum di Indonesia. Kita tahu bahwa saat ini di Indonesia menggunakan kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini biasa disebut dengan bentuk organisasi kurikulum, yaitu integrated curriculum atau kurikulum terpadu, di mana tidak ada batasan antara mata pelajaran lain dengan mata pelajaran lainnya, saling terpadu satu sama lain, sehingga batas-batas tersebut hampir hilang, seperti itu. Kemudian struktur vertikal, di mana kurikulum sekolah dasar dari tingkat terendah kelas 1 sampai kelas 6. Nah, di sini sekolah dasar dari tingkat 1 sampai tingkat kelas 6 menggunakan buku tematik, yaitu jenjang kelas rendah itu sampai tema 8, sedangkan jenjang kelas tinggi sampai tema 9. Tema ini sangat menuntut siswa untuk belajar lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta lebih menekankan kepada pembentukan karakter. Kemudian alokasi waktunya untuk kelas rendah itu 30 sampai 34 jam per minggu, sedangkan kelas tinggi 36 jam per minggu, yang mana dalam 1 jam pembelajarannya terdapat 35 menit. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.